Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi mengenai organisasi dan kerjasama ekonomi internasional, mata kuliah ekonomi internasional. Langsung saja kepada pembahasan pertama mengenai pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional itu merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara yang lainnya dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Adapun dalam kerjasama ekonomi ada tujuannya. Tujuannya yang pertama itu untuk meningkatkan perekonomian antar negara, meningkatkan taraf hidup, saling mengisi kekurangan dan kebutuhan di bidang ekonomi antar negara, mempererat persahabatan antar negara, dan lain sebagainya. Lalu ada bentuk-bentuk kerjasama perdagangan internasional. Bentuk-bentuk kerjasama perdagangan internasional itu ada 4. Tapi Indonesia hanya mengambil kerjasama dalam perdagangan itu 3 bentuk: bilateral, regional, multilateral. Mari kita bahas untuk bentuk-bentuk kerjasama perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yaitu bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antar dua negara. Nah, negara ini saling membantu terutama dalam bidang ekonomi antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kerjasama bilateral ini tidak terpaku oleh satu wilayah, jadi bisa dilakukan oleh negara mana saja. Lalu ada kerjasama regional. Nah, kerjasama regional ini adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara-negara satu kawasan. Jadi dibatas hanya negara-negara tertentu saja. Jadi tidak bebas negara-negara lain bisa ikut dalam kerjasama perdagangan internasional regional. Lalu ada kerjasama ekonomi multilateral, yaitu merupakan kerjasama ekonomi antar beberapa negara di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi. Bentuk kerjasama multilateral ini tidak dibatasi satu wilayah tertentu, jadi negara yang berada di luar kawasan pun dapat bergabung dalam badan yang terbentuk dalam kerjasama multilateral. Lalu yang terakhir yaitu ada kerjasama ekonomi antar regional atau internasional. Nah, kerjasama ekonomi antar regional ini adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antar dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Nah, di sini kerjasama antar regional itu mencakup banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera PBB, yaitu International Monetary Fund atau IMF. Lalu ada WTO, UNDP, dan lain sebagainya. Itu akan dibahas di slide berikutnya. Nah, di slide ini mengenai organisasi kerjasama ekonomi internasional. Ada 2, yang pertama organisasi kerjasama ekonomi regional, dan yang kedua yaitu organisasi kerjasama ekonomi internasional. Nah, tadi kerjasama yang ekonomi regional itu ada ASEAN, ada AFTA, ada APEC, ada EEC, ada NAFTA, ada Colombo Plan. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yaitu persatuan negara-negara Asia Tenggara yang merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, yaitu kawasan perdagangan bebas di ASEAN yang beranggotakan negara-negara ASEAN. Lalu ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, merupakan kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang beranggotakan 18 anggota negara. Lalu ada Europa Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Lalu ada NAFTA, North America Free Trade Area, yaitu merupakan blok perdagangan di kawasan Amerika Utara. Lalu ada Colombo Plan, yaitu merupakan rencana kerjasama untuk mengembangkan ekonomi di Asia Selatan dan di Asia Tenggara. Lalu ada organisasi kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu ada dibagi 2, ada dalam naungan PBB dan juga di luar naungan PBB. Yang dalam naungan PBB itu ada International Bank Reconstruction and Development, lalu ada International Monetary Fund, lalu ada United Nations Industrial Development Organization, lalu ada International Development Association, ada International Finance Corporation, dan lain sebagainya. Lalu ada di luar naungan PBB. Ada 2, Organization of Petroleum Exporting
countries atau organisasi negara pengekspor minyak yang didirikan itu pada tanggal 14 September 1960. Lalu ada Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi yang didirikan pada tanggal 4 Desember 1960. Lalu selanjutnya ada dampak kerjasama ekonomi internasional. Pastinya ada dua dampak. Ada dampak positif, lalu ada dampak negatif. Dampak positifnya itu untuk mengatasi persaingan internasional yang tidak sehat, meningkatkannya daya saing, terus meningkatnya perekonomian dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, ya terutama devisa. Selain itu juga untuk memperkuat posisi perdagangan suatu negara dengan ditandai meningkatnya ekspor misal. Lalu dampak negatifnya dapat menimbulkan ketergantungan dengan luar negeri, terus timbulnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, lalu pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing. Terus bisa juga terjadinya keterikatan yang menyebabkan berkurangnya kebebasan dan otoritas dalam mengatur kegiatan ekonomi, yaitu termasuk perdagangan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.